ke hell. Saya tertanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu.
Saudara-saudara, hari ini kita memperingati Hari Jumat Agung. Hari yang begitu istimewa dalam hidup kita. Yesus Kristus mau mati di kayu salib untuk kita. Apa arti kematian Kristus bagi kita? Itulah yang perlu kita renungkan. Kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung dan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, roti dan anggur juga boleh disiapkan. Mari kita kembali berdoa saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kita menyanyikan satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Betapa Tuhan kita begitu mengasihi kita. Dia telah menyelamatkan kita. Biarlah kita boleh mengagungkan Dia, menyembah Dia di hari yang begitu istimewa dan agung ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu benar Tuhan telah mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Biarlah kita boleh hidup sesuai dengan status yang sudah Tuhan berikan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa
ibadah Jumat Agung ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa sekalipun kita telah dibenarkan di dalam Kristus, sehingga kita boleh menjadi orang-orang benar, namun harus kita akui bahwa dalam praktek hidup kita setiap hari, kita masih sering berbuat dosa, berbuat kesalahan, melanggar hukum-hukum Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak jemaat sekalian untuk mengakui itu, untuk berdoa minta pengampunan di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, saya akan memimpin jemaat sekalian dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh anugerah kepada kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang besar terhadap kami, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati menggantikan kami. Dan kami bersyukur karena secara status Engkau sudah mengkonversi kami menjadi orang-orang benar, sekalipun kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kami seringkali lalai dalam menjalankan perintah. Kami seringkali melakukan dosa, baik terhadap Tuhan. Kami juga melakukan dosa kepada suami kami, istri kami, bahkan keluarga kami, atau sesama kami, bahkan seluruh orang-orang yang kami kenal. Kami sering menyakiti hati mereka. Kami sering melupakan perintah Tuhan untuk mengasihi mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, di hari kami memperingati kematian-Mu, kematian yang begitu penting bagi kami, karena disitulah Tuhan menggantikan kami, menerima hukuman yang seharusnya kami menerimanya. Tapi Tuhan menggantikan kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang benar. Di hari ini ya Tuhan, kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mengaku setiap kesalahan dan setiap dosa-dosa kami. Kiranya Engkau terus memberikan pengampunan-Mu kepada kami, dan terus semakin hari semakin memperbaiki kehidupan kami, dan semakin hari kami semakin menyerupai Engkau, dan semakin hari kami semakin taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan iman kami percaya Engkau telah mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita telah mendengar doa pengakuan dosa dan kita juga sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya seberapa besarnya dosa kita ketika kita mau datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Dengan hati yang remuk, Dia akan mengampuni dosa kita. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma
pasal 5 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Adi Putra dengan tema makna kematian Yesus. Biarlah kita boleh mengerti apa arti kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, yang Yesus sudah lakukan. Kita ingin mengerti apa maknanya buat kita. Kita nyanyikan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Di Bukit Golgota, nampaklah salibmu. Di Bukit Golgota, nampaklah salibmu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tak tergeraklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa.
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini dalam rangka memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama bisa belajar dan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu bersyukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami yang terus kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar kepada kami, Engkau rela mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk masuk ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan rela mengorbankan dirinya menggantikan kami, sehingga kami yang adalah manusia berdosa yang seharusnya binasa karena dosa sekarang memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu, demikian juga jemaat Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya setiap kami diberkati dan setiap kami dibangun, dibuat bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Sehingga semakin hari kami semakin menjadi seperti Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya akan mendasarinya dengan nats yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Di bawah perikop Yesus mati. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Melalui nats ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di bawah tema makna kematian Yesus. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus harus mati? Atau mungkin sebelum kita sampai kepada pertanyaan itu, kita kemudian mulai berpikir, mengapa kematian Yesus menjadi kematian yang sepanjang tahun atau setiap tahun atau sepanjang sejarah selalu diperingati oleh manusia, secara khusus kita sebagai pengikut Kristus. Apa urgennya kematian Yesus itu? Kalau kita melihat apa yang Alkitab katakan, bahwa ternyata dari Alkitab kita belajar bahwa kematian Yesus memiliki dampak yang signifikan bagi kita umat manusia. Kematian Yesus diperuntukkan untuk menggantikan manusia yang berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi melalui kematian Yesus,
kita manusia yang berdosa seharusnya binasa, sekarang tidak lagi harus diperhadapkan dengan kesengsaraan, dengan maut, karena Yesus telah menggantikan kita. Itulah sebabnya kalau kita bertanya mengapa Yesus harus mati, kita bisa saja flashback kepada Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17. Di situ Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dari dua ayat ini kita diberikan suatu pandangan yang sangat baik, pandangan yang alkitabiah, bahwa akibat dosa maka manusia pasti akan mati. Dan benar, ternyata dalam Kejadian pasal 3 kita melihat bahwa ternyata akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Itu artinya manusia harus mengalami yang namanya kematian. Nah, untuk itulah kemudian Yesus mati menggantikan kita. Sehingga kita yang adalah manusia berdosa ini tidak harus mengalami hal tersebut. Nah, dari sini kita belajar bahwa karena dosa maka manusia mengalami kematian. Dan kematian itu bisa dilihat atau bisa dipahami dalam beberapa konteks. Yang pertama, tunduk kepada hukum kematian. Artinya setelah manusia berdosa maka semua yang merupakan keturunan Adam dan Hawa yang adalah manusia berdosa pasti akan mengalami yang namanya mati atau tunduk di bawah hukum kematian. Bahkan kematian yang dialami adalah sebuah kematian yang menakutkan. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah kematian yang menakutkan itu. Mengapa kematian menjadi menakutkan? Karena ketika kita mati, kita akan diperhadapkan dengan suatu realitas di mana kita akan dihukum dalam kekekalan. Nah, itulah sebabnya kematian itu menjadi kematian yang sangat menakutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dosa maka manusia mati secara moral. Apa artinya? Artinya bahwa manusia pasti dan lebih suka dan lebih cenderung adalah melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah, melakukan tindakan-tindakan yang lebih menyenangkan dirinya, lebih menyenangkan nafsunya, kedagingannya daripada mempermuliakan Allah. Sehingga cenderung yang dia buat adalah kejahatan, adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah atau hukum Allah atau aturan Allah. Itu yang dimaksud mati secara moral. Kemudian mati secara rohani. Itu yang ketiga. Mati secara rohani berarti berpisah atau terpisah dari Allah. Relasi yang sebelumnya terhubung, ada relasi antara Allah dengan manusia, kemudian sekarang terputus karena dosa. Karena dosa maka membuat manusia terpisah dari Allah. Sehingga keterpisahan inilah yang kemudian membuat manusia mengalami yang namanya kematian rohani. Dan kematian yang keempat yaitu kematian yang kekal. Kematian yang kekal adalah kematian yang paling menakutkan. Karena kematian yang kekal berarti keterpisahan dengan Allah secara total, secara kekekalan. Kita tidak akan pernah menikmati lagi persekutuan dengan Allah. Padahal kita ini adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana kondisi yang begitu menakutkan dan menyakitkan ketika kita yang adalah gambaran Allah tidak lagi memiliki relasi dengan Allah. Itu adalah suatu situasi yang sangat menakutkan, sangat tidak menguntungkan bagi kita. Nah, itulah sebabnya kematian yang kekal adalah kematian yang paling menakutkan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan.
Sekalipun karena dosa, kita kemudian mengalami keempat kematian itu. Dan terancam akan mengalami keempat kematian itu. Tetapi puji Tuhan, karena di dalam Kristus kita ternyata memperoleh pengharapan. Di dalam Kristus kita memperoleh suatu kabar sukacita, kabar gembira, kabar pengharapan bahwa Kristus telah mati, dan hari ini kita peringati sebagai hari Jumat Agung, hari kematian Kristus. Kita bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita. Apa yang dilakukan oleh Kristus melalui kematiannya sebenarnya jauh sebelumnya Allah sudah lakukan bagi manusia. Ketika Adam dan Hawa baru saja berdosa, kemudian Adam dan Hawa merasa bahwa mereka harus bersembunyi, lari dari hadapan Tuhan. Tuhan datang mengunjungi mereka. Tuhan datang mencari mereka. Tuhan memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam, Adam, di manakah engkau? Apa yang Adam lakukan? Apa yang Hawa lakukan? Mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan tidak sampai di situ saja. Tuhan kemudian membuat pakaian mereka dari kulit binatang. Ini sebuah tindakan yang menggambarkan adanya pengorbanan. Pengorbanan yang Allah harus lakukan, di mana Allah harus mengorbankan binatang untuk kemudian binatang itu diambil kulitnya, dan kulitnya kemudian dibuatkan pakaian bagi manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pengorbanan yang Kristus sudah lakukan. Nah, kita kembali kepada perikop yang kita sudah baca. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Perikop ini berkisah tentang kematian Yesus. Yesus yang disalibkan, Yesus yang dianiaya, Yesus yang menderita, kemudian disalibkan untuk menggantikan kita. Sampai kepada satu titik di mana dia akhirnya menyerahkan nyawanya. Dan kemudian dia mengalami yang namanya kematian. Apakah makna kematian Yesus bagi kita? Di sini saya akan membagikan beberapa hal yang menjadi makna kematian Yesus bagi kita. Yang pertama, kematian Yesus menjadi kurban substitusi menggantikan kita. Kematian Yesus menjadi kurban substitusi menggantikan kita. Pada bagian pendahuluan tadi saya sudah katakan bahwa Yesus mati menggantikan kita. Itu sama dengan kurban binatang yang Allah sudah kurbankan untuk membuatkan pakaian bagi manusia yang sudah berdosa. Kemudian di sini Yesus melakukan hal itu sebagai suatu klimaks dari setiap peristiwa-peristiwa yang ada dalam perjanjian lama. Misalnya, ketika orang Israel melakukan dosa, melakukan perbuatan yang bersalah di hadapan Tuhan, maka orang Israel harus mengorbankan binatang sebagai tanda pendamaian dengan Allah. Tanda bahwa mereka memohon ampun kepada Allah, supaya dosa mereka diampuni. Dan sekarang Yesus melakukan hal yang sama. Mungkin kita masih ingat kisah bagaimana Abraham mengorbankan Ishak, mempersembahkan Ishak. Tetapi kemudian itu tidak jadi dilakukan karena Allah akhirnya menyediakan seekor domba menggantikan Ishak. Itu juga menunjukkan suatu konsep substitusi, di mana pengorbanan itu adalah pengorbanan yang substitusi. Itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Bahkan di dalam Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi Yesus menderita bukan karena perbuatannya. Yesus disalibkan bukan karena dosanya. Yesus mati bukan karena kesalahannya. Tetapi dia mengalami itu semua karena menggantikan kita. Kita yang seharusnya mengalami hal itu kemudian digantikan oleh Kristus.
Bukankah ini adalah suatu tindakan yang luar biasa? Ini adalah tindakan yang dilakukan Kristus. Karena Kristus begitu mengasihi kita. Begitu menginginkan kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Seharusnya yang binasa, yang mati karena telah berdosa adalah kita sebagai manusia. Tetapi kemudian digantikan oleh Kristus. Lalu apa tujuan Yesus menggantikan kita? Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya, karena semua dosa kita telah ditimpakan kepada Yesus, maka melalui kematiannya kita dibenarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau katakan, melalui kematiannya kita dibenarkan. Kita yang adalah orang berdosa, yang seharusnya binasa karena dosa, yang seharusnya mati karena dosa, sekarang melalui kematian Yesus kita dibenarkan. Status kita diubah, dikonversi Allah menjadi orang-orang benar. Sehingga melalui status itulah kita dilayakkan oleh Allah masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan Allah. Saya mengingat ada satu kisah, ada satu cerita tentang Jenderal Samila. Samila ini adalah seorang tokoh revolusioner, tokoh yang memimpin suatu pemberontakan terhadap kaisar, terhadap raja. Karena dia adalah seorang pemimpin pemberontakan, maka mereka selalu berpindah-pindah tempat, sehingga sebenarnya keadaan mereka juga tidak cukup baik, termasuk dalam hal bahan makanan. Itulah sebabnya Jenderal Samila selalu menekankan kepada pasukan-pasukannya untuk selalu irit dengan bahan makanan. Suatu ketika terdengar kabar, laporan dari pasukan-pasukannya. Pasukan-pasukannya melapor kepada Samila bahwa ada yang mencuri bahan makanan. Ketika Samila mendengar bahwa ada yang mencuri bahan makanan, persediaan mereka yang memang sangat sedikit, Samila marah besar. Dia begitu marah, dan sambil marah dia memerintahkan, cepat cari, cepat usut, tangkap siapa pelakunya. Dan apabila pelakunya ditangkap, maka dia akan diberi hukuman cambuk 50 kali. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat, tidak terjadi lagi pencurian. Sampai kepada malam kelima, akhirnya peristiwa itu pun terulang lagi. Para pasukan Samila kemudian datang melapor, menyampaikan kepada Samila, Samila ada lagi yang mencuri, tapi kami sudah menangkap pencurinya. Hal itu menggembirakan hati Samila. Tetapi kemudian seketika berubah menjadi kesedihan ketika dia tahu bahwa ternyata yang mencuri bahan makanan mereka adalah ibu kandungnya sendiri. Ibu yang melahirkan dia. Ibu yang sangat dia kasihi. Tetapi karena dia mau menegakkan keadilannya, wibawanya, otoritasnya sebagai seorang pemimpin, Samila tetap tidak mau kompromi. Dia tetap memerintahkan kepada pasukan-pasukannya, tetap jalankan hukuman. Akhirnya tibalah hari penghukuman itu akan dilakukan. Semua orang sudah berkumpul mau menyaksikan hukuman cambuk kepada si pencuri. Samila pun datang dengan jubah kebesarannya, dan kemudian dia masuk ke dalam tempat penghukuman itu. Kemudian ibunya juga sudah dibawa ke tempat itu. Akan tetapi tindakan Samila kemudian membuat semua yang hadir di situ terkejut. Samila membuka jubah kebesarannya dan kemudian memberikannya kepada ibunya. Kemudian dia masuk ke tempat di mana hukuman cambuk itu akan dilakukan, dan dia menggantikan ibunya. Seharusnya ibunya lah yang harus diberi hukuman cambuk, karena ibunya lah yang telah mencuri, ibunya lah yang telah melakukan kesalahan.
Tetapi karena kasihnya kepada ibunya, kasih Samila kepada ibu yang sudah melahirkan dia, akhirnya dia memutuskan untuk menggantikan ibunya. Karena Samila berpikir 50 kali hukuman cambuk akan membuat ibunya pasti akan mati karena kondisi fisik yang sudah tua. Itulah sebabnya Samila menggantikan ibu. Apa yang dilakukan oleh Samila dalam cerita tadi seharusnya mengingatkan kita kepada Kristus yang sudah mati sebagai kurban substitusi bagi kita. Seharusnya kitalah yang harus mati, kitalah yang harus binasa, kitalah yang harus dihukum. Tetapi karena kasih Kristus kepada kita, maka kita kemudian mengalami kemerdekaan. Kristus menggantikan kita. Kristus sudah mati bagi kita untuk membuat kita menjadi orang-orang benar. Itu yang pertama, makna kematian Yesus. Yang kedua, apakah makna kematian Yesus bagi kita? Kematian Yesus adalah untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena dosa manusia dan Allah akhirnya bukan lagi sebagai sahabat, tetapi sebagai musuh. Relasi yang terbangun sekarang rusak, sekarang terputus karena dosa manusia. Nah sekarang melalui Kristus itu diperdamaikan. Itulah sebabnya dalam Kolose pasal 1 ayat 20 Paulus menjelaskan, dan oleh Dialah Ia telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Artinya apa? Paulus hendak menegaskan bahwa Kristus telah menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Kristus sudah mendamaikan kita. Makanya seringkali kita mendengar banyak pendeta yang berkhotbah, mengapa salib harus ada garis vertikal dan garis horizontal? Itu menunjukkan bahwa melalui salib Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Itu dasarnya. Kita diperdamaikan dulu dengan Allah, sehingga melalui perdamaian dengan Allah membuat kita kemudian damai dengan sesama kita. Bahkan bukan hanya dengan sesama saja, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang ketika kita sudah berdosa, maka diri sendiri pun kita tidak berdamai. Kita tidak pernah mengenal diri kita, siapa kita. Sehingga apapun yang jahat, apapun yang tidak baik, kita akan perbuat untuk diri kita. Nah melalui kematian Yesus itu pun diperdamaikan. Bahkan tidak sampai di situ, kita juga diperdamaikan dengan seluruh ciptaan Allah. Sehingga melalui Yesus nantinya kita akan melihat yang namanya langit baru dan bumi yang baru. Suatu kondisi di mana tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi dosa, di mana manusia akan hidup dengan tentram bersama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Namun yang lebih penting dari semuanya itu adalah bagaimana relasi kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita baca Lukas pasal 23 ayat 45, tidak lama setelah Yesus disalibkan dan tidak lama setelah itu dia akan mati. Sebelumnya terjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Terjadi kegelapan, ada gelap gulita dari jam 12 sampai jam 3 sore. Tidak hanya itu, terjadi gempa dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Terbelahnya tabir bait suci itu menjadi indikasi bahwa telah terjadi pendamaian antara Allah dengan manusia. Tabir bait suci berguna untuk memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau kita lihat dalam bait suci. Dan yang berhak, yang diizinkan masuk ke dalam ruang maha suci adalah hanya imam besar saja. Itulah sebabnya kalau kita belajar kristologi dalam surat Ibrani, maka dari surat Ibrani kita belajar suatu kristologi yang luar biasa, di mana penulis surat Ibrani menempatkan Yesus sebagai imam besar. Bahkan keimaman Yesus jauh lebih besar, jauh lebih termasyhur dari keimaman Harun.
Mengapa? Karena Harun memang adalah imam besar, tetapi dia hanya mempersembahkan kurban binatang. Dia hanya menyampaikan persembahan kurban binatang, darah binatang kepada Allah. Sebaliknya, Yesus yang adalah imam besar yang termasyhur itu mempersembahkan darahnya sendiri, dirinya sendiri menjadi kurban. Kalau Harun mempersembahkan kurban binatang, dan kurban itu terjadi berulang kali, menunjukkan ketidaksempurnaan kurban yang dipersembahkan oleh Imam Harun sebagai tanda pendamaian. Tetapi kurban Kristus atau imam besar Kristus mempersembahkan dirinya sebagai kurban keselamatan, kurban pendamaian, satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga setelah Kristus berkorban, kita tidak perlu lagi mempersembahkan binatang, karena semuanya sudah tergenapi di dalam pengorbanan Kristus. Yesus Kristus melalui kematiannya telah menghilangkan penghalang antara Allah dengan manusia. Apakah penghalang itu? Penghalang itu hanyalah dosa. Dan sekarang melalui simbol bahwa tabir itu terbelah, menunjukkan tidak ada lagi penghalang. Sehingga ketika kita mau datang kepada Bapa, cukup melalui Yesus Kristus. Kristus menjadi satu-satunya jalan pendamaian, jalan satu-satunya bagi kita sampai kepada Bapa. Itulah sebabnya kematian Yesus harus dilihat sebagai kurban pendamaian yang memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Yang ketiga, apakah makna kematian Yesus? Kematian Yesus bermakna untuk membebaskan kita dari kematian. Pada awal khotbah saya tadi, saya sudah sampaikan bahwa ada 4 hal yang membuat manusia mengalami mati, atau ada 4 kematian yang begitu menakutkan bagi manusia setelah manusia berdosa. Yaitu ada yang disebut dengan tunduk di bawah hukum kematian, ada kematian moral, ada kematian rohani, ada kematian kekal. Akan tetapi semua kematian itu sirna, hilang, tidak berkuasa lagi setelah Yesus mati di atas kayu salib. Mungkin kita akan tetap mati. Saya pasti akan mati. Bapak Ibu jemaat mungkin juga akan mati. Bahkan belakangan ini dalam situasi COVID, setiap hari hampir kita mendengar ada begitu banyak orang yang akhirnya mati. Tetapi puji Tuhan, melalui kematian Yesus, kematian kita bukan lagi kematian yang menakutkan. Kematian kita bukan lagi suatu hal yang menakutkan bagi kita. Karena justru melalui kematian kita, maka itu menjadi pintu bagi kita datang ke dalam persekutuan dengan Bapa. Itulah sebabnya dalam surat Filipi Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika Paulus benar-benar hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus, menjadi seorang hamba yang taat, hamba yang setia dalam pelayanan, menjadi anak Tuhan yang betul-betul melakukan hukum Tuhan, maka kematian dia pandang sebagai suatu keuntungan. Mengapa keuntungan? Karena baginya kematian justru menjadi titik awal untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Allah. Jadi dia tidak lagi mengalami suatu siksaan, kebinasaan kekal, tetapi sebaliknya dia mengalami yang namanya rest in heaven, beristirahat di surga bersama-sama dengan Kristus. Itulah sebabnya ketika kita baca dalam Lukas pasal 23 ayat 46, ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, itu menjadi suatu indikasi yang kuat bagi kita bahwa kematiannya ada dalam kontrol dan rencana Allah. Dan itu sekaligus menjadi suatu pengharapan, suatu berita yang menggembirakan kita. Karena kematian kita pun akan menjadi hal yang sama dengan kematian Kristus. Kita pun akan mengalami kematian yang sama. Kita juga akan dibawa menuju kepada Bapa. Artinya
Setelah Kristus mati menggantikan kita, maka sekarang bagi kita kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan. Itu yang ketiga, makna kematian Yesus. Yang keempat, apakah makna kematian Yesus bagi kita? Kematian Yesus memberikan hidup kekal kepada kita. Kematian selanjutnya karena dosa itu kebinasaan yang kekal, tetapi sebaliknya melalui kematian Yesus itu tidak berlaku lagi dan kemudian digantikan dengan kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi melalui kematian Yesus kita diberikan hidup kekal, atau kita memperoleh hidup kekal. Dan setelah kematian Yesus membuat kehidupan kita berpindah dari hukuman menuju kepada kehidupan atau kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Dalam Lukas 23 juga menceritakan kita ada dua indikasi yang menegaskan bahwa setelah Yesus mati, maka kematian itu memberikan kehidupan kekal. Yang pertama bisa kita lihat respons dari seorang kepala pasukan yang melihat peristiwa itu. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Itu versi Lukas. Kalau kita baca dalam Markus yang ayat paralel dengan ini, Markus 15 ayat 39, bunyi Markus jauh lebih luar biasa. Markus menyebut bahwa kepala pasukan itu berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bukankah ini adalah sebuah pengakuan iman, pengakuan percaya yang menunjukkan bahwa telah terjadi pertobatan, dan itu artinya bahwa dia akan memperoleh hidup kekal. Karena hidup kekal hanya bisa diperoleh setelah kita mengalami yang namanya pertobatan. Setelah kita mengalami yang namanya percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu telah dilakukan oleh kepala pasukan ini. Dia mengalami pertobatan dan dia memperoleh hidup kekal. Kemudian yang kedua, ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Artinya, tindakan mereka memukul-mukul diri menunjukkan adanya suatu penyesalan, suatu pertobatan atas dosa dan kesalahan mereka. Jadi, dari sini kita belajar bahwa kematian Yesus memberikan hidup kekal kepada kita. Kematian Yesus membuat keselamatan kita menjadi keselamatan yang pasti. Keselamatan yang membuahkan suatu kehidupan selama-lamanya bersama dengan Allah. Yang kelima, makna kematian Yesus adalah hendak menunjukkan betapa Allah tidak menginginkan yang namanya dosa. Allah betul-betul menempuh suatu jalan yang sulit untuk menyelesaikan dosa. Bahkan Allah rela memberikan anaknya yang tunggal, menunjukkan bahwa Allah betul-betul tidak senang dengan yang namanya dosa, dan dia ingin supaya dosa ini diselesaikan. Masalah dosa yang dihadapi oleh manusia diselesaikan, sekalipun dia harus mengorbankan anak yang dia kasihi, yaitu Yesus Kristus. Dia rela melakukan itu. Kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 itu karena kasihnya yang besar, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Artinya bahwa memang Allah sangat benci dengan dosa, dan dia tidak ingin melihat kehidupan kita selalu melakukan dosa. Artinya apa? Melalui kematian Yesus mengajak kita untuk introspeksi diri. Kalau sebelumnya kita hidup penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, maka momen hari ini mengingatkan kita, Allah tidak suka dengan dosa. Allah ingin kita selesai dengan dosa. Oleh karena itu, mari
kita betul-betul membawa kehidupan kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Karena Yesus sudah mati menggantikan kita supaya kita terbebas dari hukuman dosa. Jadi bagaimana kita kemudian merespons kematian Yesus atau mengaplikasikan kematian Yesus? Yang pertama, mari kita hidup dengan penuh pengharapan dan sukacita karena Yesus telah mati menggantikan kita. Itu yang pertama. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen haruslah hidup yang penuh pengharapan, penuh sukacita. Bukan hidup yang masih dilanda kekhawatiran, ketakutan, sehingga kehidupan kita betul-betul adalah kehidupan yang tidak menggairahkan, tidak sukacita, tidak damai sejahtera. Seharusnya kehidupan orang Kristen tidak lagi seperti itu. Mengapa? Karena Yesus sudah mati menggantikan kita. Harusnya kita hidup lebih optimis, lebih berpengharapan, lebih penuh sukacita. Mau masalah apapun yang datang ke dalam hidup kita, seharusnya kita jauh lebih sukacita. Mengapa? Dosa saja Yesus sudah selesaikan melalui kematiannya. Apalagi masalah-masalah kita hanya masalah kecil, masalah yang gampang sekali diselesaikan oleh Tuhan. Sehingga seharusnya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus memiliki hidup yang jauh lebih bersukacita, berpengharapan, karena Yesus telah mati menggantikan kita. Yang kedua, mari kita hidup layaknya orang yang telah dibenarkan. Artinya, jangan lagi mencintai dosa. Jangan lagi hidup seperti orang-orang dunia yang lebih mengasihi kedagingan mereka, memuaskan nafsu kedagingan mereka. Itu bukan ciri-ciri orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang-orang yang sudah dibenarkan adalah orang-orang yang selalu mau hidup di hadirat Tuhan, mau hidup seturut perintah Tuhan, mau hidup dalam terang kasih Tuhan, saling mengasihi sesama dan satu dengan yang lain. Itulah ciri atau tanda bahwa hidup kita sudah dibenarkan. Yang ketiga, mari kita hidup dengan berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri, bahkan dengan seluruh ciptaan Tuhan. Ketiga hal ini menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan untuk mengaplikasikan makna kebangkitan, kematian Yesus bagi kita. Saya akan menutup khotbah saya ini dengan sebuah ilustrasi atau dengan sebuah cerita dari kisah nyata seorang yang bernama John Griffiths. John Griffiths adalah seorang yang bekerja sebagai penjaga jembatan di atas sungai Mississippi. Jembatan yang dia jaga itu adalah jembatan sekaligus tempat perlintasan kereta. Apabila di sungai ada kapal yang akan lewat untuk membawa barang-barang, maka dia harus mengangkat jembatan itu supaya kapal yang besar itu bisa lewat. Tapi ketika kereta akan lewat, maka dia harus menutup jembatan itu supaya kereta bisa melalui jembatan itu dengan baik. Suatu ketika John Griffith membawa putranya yang baru berusia 8 tahun ke tempat kerjanya. Putranya ini adalah putra satu-satunya, putra yang sangat dia kasihi. Dia bawa ke tempat kerjanya. Akhirnya hari itu waktu menunjukkan jam makan siang. Dia harus pergi makan. Tapi setelah dia asik bercerita dengan teman-temannya, termasuk dengan putranya, maka jam tangannya menunjukkan jam 1. Seperti biasanya, kereta harus melewati jembatan. Sedangkan posisi jembatan masih terbuka. Itulah sebabnya dengan tergesa-gesa, dengan buru-buru dia harus naik ke atas satu menara untuk menarik tuas untuk menutup jembatan itu, supaya kereta bisa lewat. Dari jauh dia sudah mendengar peluit kereta, tanda bahwa kereta itu akan segera tiba di tempat itu. Akhirnya ketika sampai di menara itu dan ketika dia hendak menarik tuas itu, tiba-tiba dia menoleh ke bawah. Dan ternyata apa yang terjadi?
Di bawah sana putranya sudah tergelincir, jatuh ke dalam tempat di mana besi-besi jembatan itu nanti akan lewati ketika dia menarik tuas itu. Artinya apa? Ketika dia menarik tuas itu, otomatis anaknya harus dikorbankan. Anaknya pasti akan mati karena akan terlindas besi-besi yang besar itu. Sedangkan di sisi yang lain ada kereta yang mau lewat dengan penumpang kira-kira 400 penumpang. Sekarang John Griffith ada di dalam dua pilihan. Apakah dia akan menyelamatkan putranya ataukah dia akan menyelamatkan penumpang kereta? Dengan penuh kesedihan akhirnya dia memutuskan menarik tuas itu. Itu berarti dia lebih memilih menyelamatkan 400 penumpang yang ada di atas kereta itu. Dan dengan menangis dia kemudian melihat ke arah putranya. Putranya sudah tidak ada lagi, sudah mati, sudah dikorbankan demi menyelamatkan 400 penumpang yang ada di atas kereta. Dan ketika kereta itu lewat, dia melihat ke atas kereta itu. Dan dari kereta itu ada orang yang sedang baca koran, ada orang yang sedang asik main game, ada orang yang sedang asik berdiskusi. Tidak ada merasakan sama sekali apa yang dirasakan oleh John Griffiths ini. Saudara-saudara, mungkin kita sama dengan penumpang-penumpang kereta itu. Ketika Allah yang begitu mengasihi Kristus, anaknya yang tunggal itu, tiba-tiba kemudian memberikan anak yang tunggal untuk menggantikan kita, apa yang terjadi? Mungkin kita hanya cuek, tidak care dengan itu. Tetapi kita bersyukur kalau hari ini kita kembali diingatkan bahwa kematian Yesus untuk menggantikan kita. Dan seharusnya itu kembali mengingatkan kita untuk terus memperbaiki kehidupan kita, terus bertekun di dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu mempermuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, hamba-Mu bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah menolong, memberkati pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya melalui momen memperingati hari kematian-Mu, kami sebagai jemaat Tuhan boleh senantiasa mengintrospeksi diri kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah melalui kematian Yesus ini, hidup kami boleh diubahkan, diperbarui, dan menjadi orang Kristen yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita sebelum kita makan dan minum roti. Kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin kembali ya Tuhan, makan dan minum roti yang melambangkan akan tubuh dan darah Tuhan. Persiapkan hati kami. Kami tahu Tuhan, Engkau pun hadir dan Engkau menikmati persekutuan kami dengan Engkau. Berfirmanlah ya terus Tuhan kepada setiap kami. Bimbing kami untuk kami semakin mengerti akan arti daripada kematian Tuhan di kayu salib. Karya-Mu yang begitu agung, patut kami syukuri, patut kami balas dengan hidup lebih berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti serta berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu." Kita boleh mengambil roti kita masing-masing. Kita akan berdoa sebelum kita makan roti ini. Tuhan, kami telah memegang roti yang melambangkan tubuh-Mu. Tuhan, Engkau telah menderita bagi kami. Engkau juga sudah menyelamatkan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Tolong Tuhan, setiap kali kami makan roti, ingatkan kami, supaya kami boleh hidup memuliakan Engkau, menghormati Engkau Tuhan, berjuang untuk menuruti perintah-perintah-Mu, tidak mengikuti akan hawa nafsu kami, tidak membuat aturan kami sendiri, tapi kami berjuang Tuhan untuk mengasihi Engkau, lebih daripada yang lain. Mencintai Tuhan, bukan mencintai hawa nafsu dan kesenangan-kesenangan yang sia-sia. Tuhan, kami akan makan roti ini. Biarlah ya Tuhan, Kau memberikan kepada kami kekuatan, supaya ke depan Tuhan, kami juga boleh menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan, pertolongan, anugerah, kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami yang mau berjuang hidup memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, tolong kami. Kami serahkan Tuhan, diri kami masing-masing kepadamu. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama memakannya. Sesudah makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan, serta berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Kita mengambil anggur. Mari kita berdoa sebelum kita meminumnya. Ingatkan kami Tuhan, setiap kali kami memegang anggur yang melambangkan darah-Mu. Ingatkan kami Tuhan, betapa kami adalah orang-orang yang sangat Engkau kasihi. Apapun Engkau kerjakan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Bahkan nyawa-Mu yang begitu berharga pun Engkau berikan. Kau tinggalkan Tuhan tahta yang mulia. Kau datang ke dalam dunia, menghampiri kami ciptaan-Mu yang seringkali melawan dan memberontak kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu melalui Jumat Agung, kasih kami kepadamu semakin dalam. Hormat kami kepada Tuhan semakin tinggi. Tolong Tuhan, kami rindu Tuhan, boleh terus hidup berdamai juga dengan sesama kami, sebagai wujud cinta kasih kami kepada Engkau. Terima kasih kalau Engkau mau mendamaikan diri-Mu dengan kami. Kami adalah musuh Tuhan, tapi telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kelayakan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan dosa. Kami bersyukur Engkau mau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita meminumnya, biarlah kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin dalam. Kita berdoa. Terima kasih untuk undangan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami ciptaan-Mu Tuhan, sudah selayaknya ya Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, lebih daripada yang lain. Terima kasih kami diingatkan betapa kami adalah orang-orang yang sangat Engkau kasihi. Yang terbaik selalu Engkau berikan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, saat ini Kau kembali ingatkan kami. Biarlah kami terus disadarkan, kami punya Allah yang Maha Kuasa, sehingga hidup kami tidak diliputi dengan keputusasaan, tapi kami tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Kami boleh mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, bukan mengasihi hal-hal yang berdosa dan yang sia-sia. Tuhan, kuatkan kami, untuk kami juga boleh terus hidup berdamai dengan sesama kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun, Granada dan Leni. Berkati Tuhan dengan bertambahnya usia, kami pun rindu mereka bertumbuh di dalam cinta mereka kepada Tuhan. Mereka semakin melihat bahwa Tuhan Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang berkenan sudah menyelamatkan mereka, Allah yang juga berkenan memimpin hidup mereka. Tuhan, biarlah cinta mereka kepadamu pun semakin hari semakin tinggi. Kami menyerahkan untuk segala pergumulannya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau selalu ikut serta. Bahkan Engkau memberikan yang terbaik. Berkati Tuhan keluarganya, berkati usahanya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu dengan segala persoalan, pergumulan. Kami juga menyerahkan bagi mereka yang sakit atau yang memiliki pergumulan di dalam keluarga, memiliki masalah ekonomi, pekerjaan. Tuhan, jangan biarkan kami akhirnya tidak melihat bahwa Engkau hadir. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena ada Tuhan yang selalu akan memberikan kepada kami jalan keluar. Memberikan kepada kami kekuatan. Berkati Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Untuk vaksinasi yang terus dilaksanakan.
baik juga di Sinode GKI Jabar ataupun juga oleh lembaga-lembaga lain. Biarlah semuanya ya Tuhan berjalan dengan lancar. Kami juga ikut mendukung akan program pemerintah ini dengan memberi diri kami divaksin. Biarlah Indonesia juga boleh segera pulih Tuhan, ekonominya kembali boleh baik. Berkati pemimpin kami, berkati Tuhan kepala negara kami, para pejabat. Tuhan tolong beri mereka hikmat. Tuhan sekali lagi inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sudah tertera di layar ya, ada QRIS atau kita juga bisa menggunakan OVO, GoPay, Dana atau Shopee atau dana digital lainnya. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki fasilitas ini bisa membawa persembahannya dan menyerahkannya ke kantor gereja. Nats persembahan terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu 230 dari PPK, Nyawaku Diberikan. Tuhan sudah memberikan nyawanya, memberikan yang terbaik, memberi kita keselamatan, memberikan kerajaan surga. Apa yang kita beri bagi Tuhan? Kita akan menerima berkat Tuhan di hari Jumat Agung ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita boleh memiliki pengharapan. Kita memiliki sukacita di dalam menjalaninya. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita.
Tuhan yang berkuasa, kita juga boleh mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dosa. Biarlah kita juga boleh berdamai dengan sesama, dengan diri, dengan Tuhan. Kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus yang sudah Dia buktikan di kayu salib. Cinta kasih dari Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Karena Dia tahu kita tidak mampu menyelesaikan persoalan dosa. Pertolongan dari Allah Roh Kudus yang diberikan bagi kita, supaya kita boleh mengalami penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Kebaktian Jumat Agung selesai. Tuhan memberkati. Kita bertemu di kebaktian Paskah pada hari Minggu.